Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Wa an Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayyu qala birrul walidaini qultu thumma ayyu qala al-jihadu fi sabilillah muttafaqun alaihi. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, aku pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling disukai oleh Allah? Beliau Rasulullah menjawab, salat tepat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, lalu apa lagi ya Rasulullah? Amal yang Allah paling cintai? Beliau menjawab, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, lalu apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada satu dialog antara sahabat dengan baginda Rasulullah. Yang dialog ini insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Ketika baginda Rasul ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah ta'ala? Ya Rasul, amal apakah yang paling ahabbu, yang paling Allah cintai? Jadi sekian banyak amal-amal yang Allah cintai, amal apakah yang paling Allah cintai, yang paling Allah suka dari hamba-hambanya? Kemudian Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Pertama, kau melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Thumma ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain, engkau berbuat baik, engkau berbakti kepada orang tua. Thumma ayyu ya Rasulullah, kemudian apa lagi amal yang Allah cintai? Al-jihadu fi sabilillah, itu engkau berjihad di jalan Allah. Kalau kita teliti hadis ini, ada 3 amalan yang sangat Allah cintai. Ada 3 amalan yang paling Allah cintai dari amal-amal yang lain. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Salat yang tepat pada waktunya. Walaupun ya Allah cinta orang yang melaksanakan salat, tetapi Allah lebih cinta kepada orang yang salat yang dikerjakan tepat pada waktunya. Bukan hanya salat saja, bukan hanya gugur kewajiban saja, bukan hanya berprinsip yang penting saya salat, jam berapapun bebas, yang penting aku nggak meninggalkan sholat. Tidak ya. Tetapi yang Allah cintai orang yang suka disiplin melaksanakan sholat. Orang yang tidak pernah terlewatkan waktunya untuk melaksanakan sholat. Orang yang tidak menunda-nunda waktu sholat. Dan dia mengerjakan tepat pada waktunya. Ketika dia azan, dia langsung bergegas untuk wudu, kemudian dia menunggu iqamah melaksanakan sholat. Waktu berikutnya azan terdengar, dia langsung bergegas meninggalkan pekerjaannya, dia berwudu dan bergegas memenuhi panggilan Allah. Ini yang Allah paling cintai. Bukan sekedar orang yang sholat, tetapi orang yang disiplin dalam melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Kita ini kan terkadang kalau bekerja ya, sangat begitu taat kepada aturan di kantor kita.
Jam 8 masuk, ya, misalkan. Jam 4 pulang. Jadi kita kadang-kadang jam 8 masuk, jam 7 udah nyampe. Kenapa? Khawatir kita ditegur oleh atasan kita. Kalau kita terlambat masuk kerja, kita bisa dapat poin. Kita takut kita dipecat. Takut mendapatkan teguran dari bos kita. Sehingga masuk jam 8, jam 7 sudah datang. Setengah 8 sudah datang. Ya. Itu kita taat kepada manusia. Itu aturan yang dibikin manusia. Kenapa kalau kemudian aturan yang dibikin Allah, kita kemudian seenaknya? Kalau saya kan kerja Pak, kalau saya nggak taat dipecat saya Pak. Saya nggak dapat uang pesangon Pak, saya nggak dapat gaji Pak, bisa dipotong gaji saya kalau saya nggak taat. Kalau Allah kan kita menunda waktu, nggak bakal ribut dia. Allah bakal ribut katanya. Allah nggak ribut. Padahal bos kita juga sama-sama manusia. Yang memberikan rezeki ya Allah. Kita juga yang menanggung rezekinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun secara syariat ya kita bekerja, kita dapat gaji dari kantor kita. Tetapi pada hakikatnya rezeki kita datang dari Allah. Kita mendapatkan bonus atau tidak, Allah yang menentukan. Rezeki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat tepat pada waktunya, ini yang harus kita biasakan. Kalau tidak, kalau nggak dibiasakan ya berat. Kita kadang-kadang kalau lagi bekerja sudah tiba adzan tanggung. Sehingga Allah ancam betul itu. Allah ancam, fawailul lil musallin. Celakalah bagi mereka orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang dia melaksanakan salat, dia salat. Dia salat, tetapi dia suka mempermainkan waktu salat. Dia menunda-nunda waktu salat. Dia mengabaikan waktu sholat. Dan dia selalu mengerjakan di akhir-akhir waktu. Dengan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Celaka orang seperti ini. Orang melaksanakan sholat. Dia nggak meninggalkan. Dia laksanakan sholat. Mungkin sholatnya bagus. Mungkin sholatnya khusyuk barangkali. Mungkin tumakninah sholatnya. Cuma dia suka menunda-nunda, meremehkan waktu sholat. Baru juga adzan. Baru juga adzan. Baru juga adzan. Baru juga qomat. Masih lama. Subuh kadang-kadang sudah ada as-salatu khairum minan naum. Adzan dikumandangkan. Dengar sih, dengar. Cuma masih adzan ini masih malam. Subuh kok masih malam bagaimana ya? Nanti aja dah. Masih lama ini, siangnya masih lama. Tidur lagi kita, merem lagi kita. Tidak kemudian melaksanakan seruan Allah. Zuhur ya begitu. Banyak kesibukan kita yang kemudian kita sholatnya di akhir waktu. Asar kita pulang dari kantor umpama ya. Nggak kemudian mampir di masjid. Misalkan di jalan, kita menemukan masjid, kita mau ya mampir dulu. Kalau diperkirakan sampai rumah, kira-kira di akhir waktu asar, kita pulang kantor, di jalan kita menemukan masjid, lebih baik kita berhenti. Daripada kita membiasakan tiap hari pulang kantor jam 5, jam 6, jam 5, jam 6. Yang kemudian asarnya kita nggak jelas itu. Dikerjakan mepet waktu maghrib. Jadi kita melaksanakan sholat pun kalau kita mempermainkan waktu, kalau kita nggak disiplin, itu akan celaka. Ya apalagi yang sama sekali tidak mendirikan sholat. Orang sholat saja, kalau dia tidak disiplin, terancam fawailul lil musallin. Celakalah bagi mereka orang-orang yang suka melalaikan sholatnya. Bukan orang yang lalai dalam sholat. Kalau yang celaka adalah orang yang lalai dalam sholat, wah semua kita celaka.
Karena berapa banyak di antara kita yang ketika sholat, ia lalai, nggak bisa khusyuk. Ketika sholat banyak yang kita pikirkan. Banyak yang di otak kita. Memori-memori di luar sholat kembali bermunculan saat kita melaksanakan sholat. Tetapi yang celaka itu orang yang melaksanakan sholat tetapi dia mempermainkan waktu, menunda waktu dan suka meremehkan sholat. Ya bagaimana dia tidak akan celaka? Meremehkan sholat. Ya. Sholat mah gampang dah. Besok juga masih ada. Kalau sekarang saya nggak tepat waktu, besok ya bisa. Besoknya kayak gitu lagi, seperti itu lagi. Orang yang terbiasa menunda waktu sholat, itu akan berat kalau dia memulai untuk disiplin. Akan berat itu. Orang yang terbiasa sholat mengakhir-akhirkan waktu, dia akan semakin berat kalau umpama mencoba untuk disiplin. Dia akan terbiasa dan akan sulit barangkali. Dia akan sulit kalau untuk sholat ala waktiha, tepat pada waktunya. Kita jangan lupa bahwa Allah juga punya aturan tentang waktu-waktu sholat. Ya. Kecuali kalau memang kita mendesak betul, kita terjepit betul, kita dalam satu perjalanan tidak menemukan masjid, nah itu namanya kita darurat. Ya. Tapi ingat, jangan selalu kita mengkambing hitamkan kata-kata darurat. Ya. Kerja Pak, lagi sibuk Pak, darurat. Misalkan, lagi briefing Pak, lagi meeting Pak dengan bos, darurat. Sehingga terpaksa saya harus menunda waktu sholat. Ya. Kita jangan mudahnya ya, mengkambing hitamkan, mengatasnamakan darurat itu. Selagi kita masih mengusahakan untuk bisa, ada kemungkinan kita bisa mengatur waktu itu, ya bukan darurat. Kecuali sama sekali mentok nggak bisa, sama sekali mentok nggak bisa. Tapi kalau masih ada peluang kita bisa sholat tepat pada waktunya, walaupun lagi meeting, misalkan lagi rapat, kita izin sama pimpinan rapat kita. Lagi sidang pleno misalkan, kita minta izin rapat paripurna kalau dia sebagai seorang dewan misalkan, anggota DPR, izin kepada ketua rapatnya untuk bisa izin melaksanakan sholat. Ini yang terdahulukan. Jadikan perintah Allah menjadi perintah yang dia tempatkan di atas segala-galanya. Jadikan perintah Allah sebagai perintah yang menempati posisi di atas dari semua perintah-perintah yang lain. Jadi kata baginda Rasulullah, amal yang paling Allah cintai yang pertama adalah as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Tsumma ayyu, apalagi ya Rasulullah, amal yang Allah paling cintai? Qala birrul walidain. Engkau berbakti kepada kedua orang tua. Setelah engkau disiplin melaksanakan sholat tepat pada waktunya, yang kedua birrul walidain. Engkau juga harus berbakti kepada orang tua. Ya, di sini beruntutnya. Pertama, dia laksanakan perintah Allah dengan disiplin waktu sholat. Yang kedua, cinta kepada kedua orang tua, taat kepada orang tua. Karena orang tua kita adalah menjadi sebuah perantara dan wasilah keberadaan kita di dunia ini. Maka seorang manusia, dia mungkin belum tentu menjadi seorang orang tua. Tetapi yang jelas setiap kita adalah anak. Setiap kita belum tentu menjadi orang tua. Belum tentu. Banyak orang yang nggak memiliki keturunan. Ya. Setiap kita belum tentu menjadi orang tua. Tapi yang jelas setiap kita adalah anak. Ya mana mungkin kita bukan dari orang tua kita, lahirnya dari orang tua kita semuanya. Terutama ibu kita.
Ibu kita yang sudah menjadi pahlawan nomor 1 dalam kehidupan kita. Yang kalau kita ingat-ingat jasanya, subhanallah itu. Tidak ada satupun perbuatan kita yang bisa menebus kebaikan dari kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Dari semenjak yang mengandung kita, ya, mengandung kita 9 bulan, 10 bulan bahkan ada ya. Kemudian melahirkan kita dengan 2 pilihan antara hidup dengan mati. Kemudian ibu kita juga menyusu kita sampai dewasa 2 tahun lamanya. Merawat kita, mendidik kita. Ibu kita subhanallah ya. Begitu banyak jasanya dalam kehidupan kita yang mungkin jikalau seluruh harta sedunia ini kita kumpulkan untuk menebus kebaikan ibu kita, tidak akan ada bandingannya. Harta satu dunia kita kumpulkan untuk menebus kebaikan ibu kita, niscaya tidak akan ada bandingannya, tidak terbanding itu. Maka sakit hatinya orang tua kita terhadap ucapan-ucapan kita, perbuatan kita sudah menjadi sebuah kedurhakaan. Ya. Sakit hatinya ibu kita akibat ucapan kita lebih sakit dari ketika dia melahirkan kita. Jadi jangan pernah kita mengharapkan keberkahan, kesuksesan, keberhasilan hidup kalau kita sudah mengabaikan kedua orang tua kita. Bapak kita yang sudah peras keringat banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi kita sebagai seorang anak, nggak pernah mengeluh, nggak pernah menyerah, pantang mundur, walaupun kadang-kadang dia menghadapi situasi yang sangat sulit, hujan deras, panas yang begitu menyengat, dia tetap berjalan untuk mencari nafkah demi menghidupi kita. Tapi kadang-kadang sebagai seorang anak gak tahu diri, ada orang tua yang sampai dititipkan di panti jompo, Masya Allah. Saya sibuk Pak, saya sibuk, kerja saya berangkat pagi, pulang sore, pulang malam kadang-kadang. Orang tua saya gak ada yang menitipkan, gak ada yang mengasuh, gak ada yang memberikan pelayanan. Terpaksa Pak saya titipkan ke panti jompo, Masya Allah. Ini kejam ini. Kejam betul nih seorang anak. Dia merasa sibuk. Coba orang tua kita, bapak kita, ibu kita, mereka juga sibuk ketika kita masih bayi kok. Mereka juga sibuk, tetapi mereka selalu menyempatkan waktu menomorsatukan kita daripada pekerjaannya itu. Ibu kita coba ketika lagi masak, dia lebih baik milih nasinya gosong di dapur daripada anaknya tidak ia layani. Anaknya masih bayi nangis ini, ibunya di dapur ditinggal itu. Sedang goreng tempe kadang-kadang sampai gosong. Karena anaknya nangis, segera ibu kita mendekati kita, nyusui kita, meninggalkan tuh pekerjaan di dapur. Lagi nyuci misalkan ya, masih banyak ya. Anaknya nangis, dia tinggalkan tuh cucian. Dia tinggalkan itu cucian, dia lebih memilih anak yang sedang membutuhkan dia. Sesibuk apapun bapak ibu kita selalu menomorsatukan kebutuhan kita. Kenapa kemudian kita jadi sukses, jadi orang besar, jadi pejabat tinggi, sok sibuk kita. Sampai gak sempat ngurus orang tua kita. Yang dulu mati-matian membela kita. Dititipkan di panti jompo. Kadang juga ada orang tua ya, satu rumah sendirian deh itu. Pembantunya tidak ada, misalkan. Anaknya bubar semua, ada yang di luar kota, ada yang di luar pulau. Kalau ketemu, ya ketemu-ketemunya, ada sempat waktu ya bisa ketemu, kalau enggak sampai berbulan-bulan orang tua enggak pernah ketemu orang tuanya, enggak ketemu anak-anaknya itu. Anaknya semua sibuk. Ketika ibunya nelpon, nah ada waktu tidak. Kenapa ibu?
Mainlah sebentar, ibu lagi butuh kamu. Aduh nggak bisa bu, sekarang lagi banyak proyek, lagi banyak pekerjaan bu, nggak bisa. Ya kan bisa sebentar nak, sebentar aja kok ibu mau perlu dengan kamu. Nggak bisa bu, saya pulangnya malam. Masya Allah. Ya. Ibu kita nggak minta waktu banyak, cuma sebentar pengen ketemu barangkali, pengen curhat atau mungkin kangen rindu dengan kita. Kitanya sibuk. Kalau yang seperti ini kondisinya, jangan mimpi dia bisa mendapatkan kesuksesan hidup, keberkahan hidup, keberhasilan hidup. Malah yang ada adalah kebangkrutan, kesialan. Banyak menemukan hambatan dan rintangan. Kenapa? Dia sudah mengabaikan kedua orang tuanya. Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Kemudian kultu summa ayu ya Rasulullah. Ya Rasul, apa lagi amal yang paling Allah cintai? Qala al-jihadu fi sabilillah. Engkau berjihad di jalan Allah. Engkau berjihad di jalan Allah. Jihad itu kan artinya bukan perang ya. Jihad tidak selamanya diartikan perang. Jihad itu pengertian umumnya adalah ketika manusia, seorang sudah berusaha mengeluarkan tenaga, daya upaya dengan sangat maksimal demi untuk menggapai sesuatu yang baik dan mengharapkan ridha dari Allah, itu namanya jihad. Usaha maksimal dari seseorang untuk meraih suatu kebaikan dan diniatkan karena Allah, itu bernama jihad. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau yang kita kerjakan adalah sesuatu yang baik dan kita niatkan mencari ridha Allah, yaitu jihad. Memang betul ya. Orang yang berperang di jalan Allah, yang menghadapi musuh, membela agama, itu jihad. Itu jihad yang terbesar itu ya. Apalagi sampai dia merelakan nyawanya untuk membela agamanya. Tetapi yang namanya jihad itu bukan semata-mata perang. Semua kita kalau melakukan hal-hal yang baik dengan penuh tanggung jawab, dengan usaha yang sangat maksimal, mengharapkan ridho dari Allah, mencari pahala dari Allah, maka itu sudah bernilai jihad. Kita datang ke masjid, jarak tempuhnya agak jauh misalkan. Kita lawan kemalasan, kita wudhu, kita berangkat ke masjid. Itu juga jihad itu. Gak semua orang bisa itu. Orang datang ke swalayan, semua orang hampir bisa. Datang supermarket, yakin semua orang bisa. Tapi orang datang ke masjid, tidak semua orang bisa. Tidak semua orang mau. Walaupun mungkin jarak antara rumahnya dengan masjidnya lebih dekat daripada rumahnya dengan swalayannya, dengan supermarketnya lebih jauh barangkali. Tetapi yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Jadi orang kalau sudah merasa jauh dari masjid, Masya Allah ya, dia akan jauh dari keberkahan hidup. Itu jihad itu. Jihad, kita sebagai pengurus masjid ya, berjuang bagaimana memakmurkan masjid, mengadakan kegiatan yang positif, ta'lim, dakwah, menghidupkan masjid, menghidupkan jamaah. Ini jihad ini. Karena nggak semua orang bisa dan mau. Dan di sini pahalanya luar biasa ya, menghidupkan rumah Allah, menghidupkan masjid dengan syiar-syiar Islam, nilainya tidak terbandingkan, subhanallah. Kita sebagai seorang bapak misalkan, pergi pagi pulang sore,
mencari nafkah untuk menghidupi anak istri kita, itu jihad. Dan dapat pahala, mendapatkan pahala. Seorang anak muda yang dia pergi pagi untuk mencari ilmu, itu juga jihad. Anak-anak kita yang sedang ada di pondok pesantren yang mereka berusaha untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis, ya. Dia berjibaku untuk menguasai ilmu-ilmu agama di pondok pesantren, ini juga jihad. Apalagi kalau sudah dia pulang dari pesantren, dia mengamalkan ilmunya. Itu jihad. Menyebarkan ilmu itu juga jihad. Ya. Menyebarkan kebaikan itu jihad. Jadi semua perbuatan kita yang bernilai positif, yang kita kerjakan dengan niat mencari ridha Allah, itu adalah jihad. Syukur-syukur kita bisa menjadi pejuang, ya, di dalam memberantas kemaksiatan itu, subhanallah, ya. Memberantas kemaksiatan, memberantas tempat-tempat kemungkaran, tempat-tempat yang mengandung dosa, yang pasti resikonya tidak kecil, tidak ringan, berat resikonya itu. Beramar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf barangkali masih ringan. Orang sekedar mengajak untuk berbuat baik ringan. Yang berat dan membutuhkan jihad adalah nahi munkar. Mencegah orang untuk berbuat munkar ini nggak main-main, ya. Kalau kita ngajak orang untuk sholat, ringan saja itu. Ayo Pak, kita ke masjid. Resikonya paling-paling dia nggak mau, selesai. Ayo Pak, datang ke masjid, ada pengajian. Resikonya paling-paling kita nggak bakal dimusuhi. Paling-paling kita diabaikan. Nggak sampai disakiti kita. Ayo Pak, kita kerja bakti. Orang-orang paling-paling resikonya nggak mau, selesai itu. Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan, tetapi kalau nahi munkar biasanya ada perlawanan. Ya. Tempat judi kita berantas. Ya. Lokalisasi kita babat habis. Ini pasti ada perlawanan. Tempat-tempat minuman keras kita berantas, pasti ada perlawanan. Yang di situ resikonya lebih besar daripada kita sekedar mengajak orang. Apalagi Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran, jika engkau melihat satu kemungkaran, kemaksiatan, falyughayyirhu biyadihi, kau rubah dengan tanganmu. Jadi yang pertama kita lakukan, rubah dengan tangan. Nggak bisa fabilisani, kau menggunakan ucapan, kau nasihati mereka, itu juga jihad. Itu juga jihad. Kalau nggak bisa, babi kalbi, kau dengan hati. Tapi ini selemah-lemahnya iman. Ada kemaksiatan di depan kita. Maksiat jelas ada di mata kita. Maka yang pertama, bukan menjauh dulu. Bukan memberi nasihat dulu. Tapi kau rubah dengan tanganmu kalau kau mampu. Kau berantas itu kemaksiatan. Bila perlu kau ajak itu. Ya, pihak-pihak yang bisa menopang usaha kita. Kau ajak itu aparat, ya. Jangan sendirian, nanti kau akan mendapatkan, ya, mendapatkan peringatan dari aparat kita. Ya, kita nanti akan disangkanya berbuat hakim sendiri, menghakimi sendiri. Tetapi kita harus membawa mereka. Berjihad itu. Nggak bisa kau menyampaikan dengan lisanmu, kau berdakwah, kau ingatkan mereka. Nggak mampu, ya minimal kau bisa menjauhi. Fabi qalbi, kau mencegah dengan hatimu, artinya kau tidak mengikuti maksiat yang ada di sekelilingmu. Kenapa? Maksiat ini yang mengandung dan bisa mengundang bencana. Maksiat yang bisa mengundang murka Allah. Kalau Allah murka, datang bencana, yang hancur, yang runtuh, yang mati bukan cuma mereka yang bermaksiat, kita juga ikut kena imbasnya. Kita perlu jihad, ya.
kita jihad karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu kata-kata jihad ini, ya. Zaman sekarang kan lagi banyak orang baper, ya. Bapernya nggak pakai ilmu kadang-kadang itu, ya. Akhirnya apa, kata-kata jihad itu sama dengan radikal, Masya Allah. Orang yang niat berjihad akan dituduh di kelompok radikal ini. Jihad kok radikal bagaimana ini? Orang yang memberantas kemaksiatan kelompok radikal. Memberantas tempat judi kelompok radikal. Masya Allah. Bagaimana bisa kita melaksanakan perintah baginda Rasulullah, kemudian kita dikatakan radikal? Nabi memerintahkan, kau mendapatkan kemungkaran, kau rubah dengan tanganmu, rubah dengan lisanmu, rubah dengan hatimu. Jangan selalu kita berjihad kemudian dituduh sebagai kelompok radikal. Radikal itu tuh yang memakan uang rakyat, itu radikal. Itu yang makan uang negara, itu radikal. Para koruptor itu yang radikal. Bukan mereka orang yang ingin membela agamanya. Kalau ada orang yang membela agama, bukan radikal. Agama nomor satu yang harus dibela oleh setiap pemeluknya masing-masing. Kalau ada umat Kristiani yang dia membela agamanya, agama Kristen, nggak bisa dikatakan radikal. Kalau ada umat Hindu yang dia berjuang membela agamanya, kan nggak bisa dikatakan mereka orang radikal. Kenapa radikal selalu dikaitkan dengan sekelompok umat Islam yang mereka ingin melindungi agamanya, mensucikan agamanya, memurnikan agamanya, membela agamanya. Ada lagi orang berucap agama tidak perlu dibela, Masya Allah. Agama tidak perlu dibela. Artinya berarti kalau ada orang yang melecehkan agama kita, kita biarkan. Kalau ada orang yang menghina agama kita, kita biarkan. Kenapa? Agama tidak perlu dibela katanya. Islam ini milik Allah, betul. Agama Islam adalah milik Allah. Allah yang akan menjaganya. Tetapi kita sebagai pemeluk agama Islam ini berkewajiban menjaga. Menjaga jangan sampai agama Islam ini diruntuhkan oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab. Dilecehkan, dikotori oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita harus bangkit. Ini agama milik kita. Kalau kita hanya diam-diam dan gak melawan, agama kita dicaci maki, kita diam saja. Itu namanya kita tidak memiliki kecintaan kepada agama. Ya. Maka jihad itu ya tadi sifatnya umum ya. Jangan selalu kata-kata jihad diidentikan dengan namanya radikal. Radikal itu orang yang melakukan hal-hal yang merugikan orang, itu radikal itu. Ya. Dia nggak mau mendengarkan nasihat, dia kemudian berbuat seenaknya sendiri, ya. Tanpa adanya aturan, gitu. Radikal. Tapi selama dia membela sesuatu yang menjadi haknya, dia membela sesuatu yang dia cintainya, itu bukan radikal.